Di bagian ketiga kali ini, Yahuda akan merencanakan membunuh Yusuf, tapi hal itu dibantah oleh Lavi yang selalu berpikir jernih dengan mengatakan bahwa jika membunuh saudara dan membantah ayah adalah suatu dosa besar, dan Samun mengiming-imingi Yusuf untuk pergi mengembala kambing, dan ketika Yahuda akan membunuh Yusuf, Lavi datang menghadangnya lalu mengatakan ini bukan kesepakatan kita berdua Yahuda. Setelah itu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Suatu malam Nabi Yakub bermimpi sesuatu yang mengerikan, di mana ada seorang anak yang sedang dikejar oleh gerombolan serigala lalu dijatuhkan ke sebuah jurang. Para serigala itu akan memangsa si anak yang Nabi Yakub lihat seusia Yusuf. Namun ia tidak melihat jelas wajah anak itu. Yakub yang dibangunkan oleh Zulfa, lalu menceritakan semua kejadian di mimpi itu dan Zulfa langsung menceritakan ke anak-anaknya yang menganggap anak yang di dalam mimpi itu adalah Yusuf, karena setelah bangun Yakub langsung memeluk Yusuf dengan erat. Para anaknya juga menjawab perkataan ibunya bahwa jika benar itu Yusuf, pasti para serigala itu adalah mereka kakak-kakak Yusuf. Zulfa pun memarahi anak-anaknya untuk tidak sembarangan berkata. Ketika Zulfa menceritakan mimpi itu kepada Bilah, ia menganggap mimpi itu sangat bagus, karena Yusuf akan diserang segerombolan serigala dan itulah yang memang seharusnya anak-anak mereka lakukan kepada Yusuf. Cerita mimpi itu langsung menyebar kepada saudara-saudara Yusuf yang membuat mereka semakin iri kepada Yusuf, karena dalam mimpi pun ayah mereka selalu melihat Yusuf. Tapi lagi-lagi Lavi yang selalu berbeda pendapat dengan anak-anak yang lain, dia berpikir jika Yusuf mendapatkan kasih sayang yang lebih karena dia tidak lagi mempunyai ibu sedangkan mereka masih punya semua. Yakub lalu datang dan langsung menceramahi anak-anaknya tentang mimpi itu. Dia berkata bahwa jangan menerima begitu saja, apa yang didengar dan berpikiran yang macam-macam. Di sini Yakub juga menjelaskan mimpinya yang bukan ditunjukkan untuk Yusuf. Karena dia tidak jelas melihat wajah anak itu, Yakub lalu menjelaskan kenapa dia begitu menyayangi Yusuf. Karena Yusuf yang sudah tidak mempunyai ibu lagi, dan tak mungkin lagi dia memperlakukan Yahuda anak tertuanya seperti Yusuf sekarang, karena Yahuda sudah beranjak dewasa. Maka dari itu mereka semua salah sangka jika Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain, padahal mereka juga dulu diperlakukan sama seperti Yusuf waktu kecil. Salah satu anaknya yang bernama Shir, juga mengatakan kepada semua bahwa Yakub selalu memberikan selimut saat ia sedang tidur dan memperlakukan anak yang lain seperti itu juga. Yakub memberitahu kepada anak-anaknya, jika mereka memiliki perilaku seperti orang dengki, di mana itu adalah perilaku setan. Saat sedang istirahat mengembala kambing para anak-anak didatangi oleh orang asing yang mengatakan bahwa dia mengetahui masalah yang mereka alami saat ini. Dan ia juga datang demi mereka. Dia juga menghasut mereka dengan mengatakan di dalam mimpinya dia melihat mereka yang sedang memandu anak kecil, seakan-akan mereka adalah budak baginya dan anak itu adalah tuan bagi mereka. Lalu saat orang itu pergi, mereka menyadari bahwa muka orang itu sangat buruk dan baunya sangat busuk. Dan tak berselang lama orang tadi yang sudah pergi tiba-tiba menghilang tanpa jejak entah kemana. Yahuda juga berkata bahwa mimpi orang itu sangat mirip dengan mimpi Yusuf saat itu. Sikap anak-anak Nabi Yakub ini sudah dikuasai oleh setan, mereka sengaja merusak ladang milik warga lain, dan saat warga itu protes ia malah dihajar oleh anak-anak Nabi Yakub, mereka juga mengatakan diri sebagai pemilik tanah Kanan, hingga berhak melakukan apapun. Yakub pun langsung memarahi anak-anaknya itu dan meminta maaf kepada salah satu warga yang menjadi korban, lalu akan mengganti kerusakan kebunnya. Malam harinya Nabi Yakub yang sedang bermunajat kepada Allah melihat Yusuf yang sedang bermimpi. Setelah dibangunkan Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Dia mengatakan ketika dia sedang di tengah padang gurun, turun sebuah cahaya dan singgasana yang lalu diduduki oleh Yusuf. Ketika ia dipakaikan pakaian yang bagus lalu datang matahari, bulan dan 11 bintang sujud di hadapannya. Lalu Yakub menjelaskan mimpi Yusuf bahwa matahari yang sujud di hadapannya adalah Nabi Yakub sendiri, dan bulan adalah ibunya Yusuf. Sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya Yusuf yang lain. Yusuf juga ketika sudah dewasa akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan para wali-wali Allah. Yakub lalu berpesan kepada Yusuf,
Sampai tibanya waktu itu jangan sekalipun ia menceritakan mimpinya kepada siapapun apalagi saudara-saudaranya, karena mungkin saja mereka akan iri dan melakukan kejahatan kepada Yusuf dan jangan juga diceritakan kepada ibu-ibu tirinya karena mereka akan menyebarkan kepada orang lain. Yusuf bertanya-tanya apakah mungkin saudara-saudaranya akan jahat kepadanya padahal mereka adalah anak-anak dari Nabi Yakub. Yakub mengatakan jangan pernah lengah dengan kekuatan setan anakku. Ternyata percakapan mereka didengarkan oleh Bilah yang memang sudah dikuasai oleh setan. Yakub juga mengatakan kepada Yusuf jika Allah sudah memilihnya dan memberikan ilmu takwil mimpi yang akan melebihi Yakub nantinya. Keesokan harinya, Bilah mulai menceritakan kepada semuanya apa yang ia dengar malam tadi. Ketika Yahuda langsung mengatakan kepada Yusuf tentang mimpi itu, Yusuf tak mau menceritakannya karena sudah berjanji kepada Yakub untuk merahasiakan semuanya. Yahuda yang marah lalu akan memukul Yusuf, tapi dia ditahan oleh Lavi. Bilah yang melihat kejadian itu mulai merasa senang karena Yahuda kini mulai berani melawan Yusuf. Yusuf pun mulai bertanya-tanya kenapa Yahuda tak menyukainya, padahal Yakub selalu mengatakan jika saudara harus saling menyayangi dan menghormati. Yusuf lalu mengatakan kepada Yakub, bahwa saudara-saudaranya mengetahui Yusuf telah bermimpi. Hal itu membuat Yakub tahu kalau itu ulah dari Bilah. Yakub langsung memarahi Bilah karena perilaku buruknya sering mengadu domba anak-anaknya. Dialah juga yang sering mengajak Zulfa dan Lia untuk ikut mengadu domba anak-anak yang lain. Dan bila sekali lagi Bilah membuat ulah maka akan dikembalikan kepada dan oleh Nabi Yakub. Sementara itu para anak-anak yang lain sedang arti dari mimpi Yusuf yang membuat mereka semua menjadi cemas. Yahuda juga merencanakan akan membunuh Yusuf agar Yakub kehilangan Yusuf dan bisa kembali sayang kepada mereka. Ternyata, setan juga berada di tengah mereka yang terus menyulut api kedengkian. Rencana itu langsung dibantah oleh Lavi yang selalu berpikir jernih dengan mengatakan dengan membunuh saudara serta membangkang ayah adalah dosa besar dan hukumannya adalah api neraka. Yahuda yang sudah dikuasai setan, dengan gampangnya mengatakan jika sudah membunuh Yusuf mereka bisa bertaubat lagi kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Lavi yang kalah suara dengan anak-anak yang lain, mempunyai rencana lain untuk membuang Yusuf ke suatu tempat yang jauh agar dia tidak bertemu lagi dengan Yakub. Dengan begitu berpikir Yakub akan melupakan Yusuf dan kembali lagi menyayangi mereka. Dia juga mengatakan kalau saudara-saudaranya harus melupakan rencananya untuk membunuh Yusuf. Keesokan harinya mereka melakukan rencana itu dengan mengajak Yusuf untuk pergi mengembala kambing. Tapi awalnya Yakub melarang mereka mengajak Yusuf karena masih terlalu kecil. Tapi Syamun mengiming-imingi Yusuf untuk pergi mengembala kambing. Yusuf pun sangat tertarik untuk ikut mengembala kambing dengan mereka karena Syamun menceritakan tentang suasana di sana yang membuat Yusuf merasa penasaran. Yusuf lalu meminta izin sendiri kepada Yakub, agar diizinkan ikut dengan saudara-saudaranya mengembala kambing. Karena Yusuf yang sendiri meminta, akhirnya Yakub mengizinkannya untuk pergi mengembala kambing bersama kakak-kakaknya. Tapi sebelum itu Yakub memakaikan jubah milik warisan Nabi Ibrahim di mana jubah itu berasal dari surga. Yakub pun melepaskan Yusuf kecilnya untuk ikut mengembala dengan rasa cemas yang begitu besar. Setelah sampai di ladang, Yahuda yang sudah tidak bisa memendam rasa dengkinya kepada Yusuf, langsung memukulinya sampai babak belur. Semua saudara yang lain pun ikut memukuli Yusuf yang terus meminta tolong kepada ayahnya, tapi hanya Lavi saja yang tidak ikut dalam pemukulan itu, dan ketika Yahuda akan berusaha membunuh Yusuf, Lavi datang menghadangnya lalu mengatakan, ini bukan kesepakatan kita Yahuda, yang kita inginkan adalah memisahkan ayah dan Yusuf bukan untuk membunuhnya. Lalu mereka semua bingung akan dibuang kemana Yusuf agar bisa jauh dengan Nabi Yakub. Tak berselang lama mereka melihat sebuah sumur dan berpikir jika Yusuf akan dibuang ke sana, berharap ditemukan oleh pedagang yang akan mengambil air sumur itu. Lavi sebenarnya tidak tega membuang adiknya ke sumur itu, tapi karena ia kalah suara dengan saudara-saudara yang lain, ia terpaksa melakukan hal itu. Sebelum dimasukkan ke sumur, Yusuf mengatakan kepada Lavi, bahwa dia tetap menyayangi saudara-saudara yang lain meskipun mereka berbuat jahat kepadanya.
dan memperingatkan Lavi agar Yakub jangan sampai tahu tentang hal ini, karena jika seorang nabi marah dan mengutuk maka binasalah mereka semua. Yusuf juga berpesan kepadanya agar segera bertaubat kepada Allah, karena kejadian ini takkan luput dari penglihatannya. Setelah itu Yusuf pun dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya hingga ia pingsan. Di dalam bawah sadarnya, Yusuf bertemu dengan kakek-kakek tua yang sudah menunggu kedatangannya dari masa lampau. Ia diberitahu oleh Nabi zaman dahulu tentang kehebatan Yusuf, makanya dia ingin sekali bertemu dengan Yusuf. Ia juga mengetahui akan terjadi peristiwa tragis di sumur ini dan hal itu yang membuatnya menunggu kedatangan Yusuf di situ. Setelah Yusuf sadar, ia langsung memanggil Lavi dan ia ketakutan jika dia di kegelapan. Tapi lagi-lagi Lavi pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena tahu Yusuf selamat. Yahuda langsung menyuruh adik-adiknya untuk pergi dari sana, berharap Yusuf akan mati kelaparan di dalam sumur itu.